Jadi di saat ini Bapak terdapat 3 AI yang berkembang, yang sangat terbaru, yang 3 model AI. Ada AI generatif, ya ketika dia diperintah, dia mampu menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, audio, video, dan kombinasinya. Nah, ini juga menimbulkan kompleksitas terkait dengan hak ciptanya. Kemudian ada AI asistif, AI sebagai alat bantu, itu jelas. Kalau dia hanya alat bantu, maka tetap hak ciptanya ada dimiliki oleh pencipta. Kemudian ada AI otonom. Nah, ini yang juga jelas ini, kalau AI otonom dia bekerja secara mandiri tanpa bantuan dari manusia, beroperasi secara penuh, secara mandiri, maka tidak ada hak cipta diberikan kepadanya karena hak cipta atau pencipta itu hanyalah manusia. Jadi ada AI generatif, ini agak kompleks karena ketika diberikan data, dia melakukan data learning, muncul karya baru. Kemudian ada AI asistif, digunakan oleh manusia untuk membantu karya kreativitasnya, tentu tetap menjadi karya manusia. Ada AI otonom sepenuhnya secara mandiri oleh AI, tentu juga tidak bisa AI mendapatkan hak cipta. Kemudian terkait dengan substansi DIM RUU Hak Cipta, ada 5 klaster AI, ada terkait dengan definisi sistem AI, status karya AI, apakah murni, apakah dia dibantu. Nah, di sini yang berkembang memang dibutuhkan ada disclosure, pernyataan bahwa ini adalah merupakan AI, ada watermark ataupun juga suatu tanda yang mengatakan ini adalah AI. Ini penting agar ada kejujuran dan sistem yang bisa mewajibkan si pencipta menyatakan kalau ini AI, ada kategori-kategori yang harus disampaikannya. Kemudian data pelatihan AI, kalau dia komersil, dia wajib izin dan kompensasi. Kalau non-komersil, pengunjung harian terbatas, itu mungkin bisa tanpa izin, dan wajib transparansi terkait dengan komposisi database pelatihan. Kemudian tanggung jawab hukum pengembang, ya di sini tentu harus juga punya tanggung jawab hukum terkait dengan penggunaan data. Kemudian terkait dengan output AI juga, nantinya output AI itu bisa dikategorikan apakah itu nanti sepenuhnya otonom, generatif, atau sebagai asistif. Kemudian pasal-pasal kunci AI di RUU Hak Cipta. Di sini ada terkait dengan syarat perlindungan karya berbantu AI. Nah, di sini harus jelas proses kreatifnya, proses seleksi kurasi, bagaimana AI, apakah menggunakan AI atau tidak, kemudian bagaimana proses perlindungannya, dan kewajiban pengguna AI. Nah, mencantumkan pernyataan penggunaan AI, identifikasi sistem, sebutkan sumber data dan kontribusi manusia, dan sanksi administratif jika melanggar. Dan tentu mungkin bisa jadi sanksi pidana kalau menyatakan bahwa sebenarnya dia menggunakan AI tapi mengatakan tidak menggunakan AI, merupakan karya kreasinya sendiri. Ini kan tentu ada kebohongan publik di sana. Ada 3 pilar posisi pemerintah terkait dengan kondisi ini, Bapak, Bu sekalian. Ada perlindungan pencipta adalah prioritas. Jadi menurut kami perlindungan pencipta adalah prioritas. Sistem AI mengkonsumsi karya manusia. Tadi kami sampaikan, yang dikonsumsinya adalah karya manusia. Dalam skala industri tanpa kompensasi adalah bentuk eksploitasi yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun etika. Jadi perlindungan ini bukan opsi, ia adalah mandat konstitusional. Jadi perusahaan AI ketika menggunakan data harus jujur, harus transparan, ya karena yang digunakan adalah karya kreasi manusia. Kemudian inovasi AI dalam kepastian hukum. Pemerintah tidak mengambil posisi anti teknologi. AI adalah keniscayaan sejarah dengan potensi strategis bagi Indonesia. Namun inovasi tanpa rambu menghasilkan distorsi, bukan kemajuan sejati. Yang ketiga, tata kelola AI global yang berkeadilan. Dalam setiap forum internasional, baik di WIPO, ASEAN, ataupun G20, Indonesia memperjuangkan norma yang adil, inklusif, dan berpihak pada negara-negara berkembang sebagai penghasil konten kreatif global. Ada 4 isu strategis yang memerlukan perhatian bersama terkait dengan kecepatan adaptasi regulasi, ketimpangan posisi tawar. Nah, di sini posisi tawar antara kreator perorangan dengan perusahaan AI ya berbadan hukum dan punya modal yang besar. Kemudian kapasitas penegakan hukum,
Nah, ini bagaimana kita bisa cepat mendeteksi pelanggaran hak cipta berbasis AI, kemudian harmonisasi regulasi AI, tentu nanti ada RUU Hak Cipta juga nanti mungkin sebagai focal point dari Kominfo terkait dengan rancangan Perpres tata kelola AI haruslah dilakukan secara komunikasi secara sinkron agar tidak bertentangan antara RUU Hak Cipta dan juga Perpres tentang tata kelola AI. Komitmen pemerintah tentu menyelesaikan klaster AI dengan norma substantif, operasional, dan dapat tiga kan bukan norma yang bersifat deklaratif. Kalau deklaratif cukup mengumumkan, tapi kita harus lebih proaktif lagi membagi, mengklaster, dan melakukan verifikasi. Menjaga konsistensi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperkuat kapasitas penegak hukum, khususnya di hak cipta, di dalam era AI, termasuk investasi pada instrumen teknis, deteksi, sumber daya manusia yang kompeten, dan kerjasama internasional yang efektif. Kemudian kita juga nanti aktif dalam fora-fora internasional, agar kita tidak tertinggal terkait dengan perkembangan regulasi maupun traktat internasional terkait dengan AI, serta membuka dialog yang berkelanjutan di sini dengan tentu mitra kami dengan Komisi 13 sebagai mitra dalam hal legislasi, agar kita membuahkan kebijakan AI yang mendukung perkembangan AI dan juga teknologi, dan tentu dampak ekonominya. Nah, tantangan penegakan hukum dan sikap pemerintah dalam RUU Hak Cipta ya terkait dengan kesulitan dalam hal mengidentifikasi pelanggar, dan AI ini lintas yurisdiksi, data crawling tadi bisa kemana-mana saja, melintasi batas negara, dan bukti di sana sangat kompleks, kecepatan teknologi dan legislasi. Nah, kemudian sikap pemerintah, bagaimana tanggung jawab berlapis, pemisahan tanggung jawab pengembang, operator, dan pengguna yang beretikat baik. Kemudian terkait dengan deliknya, kita masih menganut asas kekayaan intelektual adalah delik aduan, dan tentu pidana merupakan ultimum remedium. Kemudian mekanisme take down, tadi kita sudah jelaskan bahwa kita sudah selama ini sudah melakukan take down terkait dengan situs-situs bajakan. Kemudian transparansi dalam hal pelayanan konsumen, kemudian juga koordinasi lintas lembaga, dan respon kita terkait dengan AI tersebut. Nah, rekomendasi kami terkait kebijakan ini adalah untuk kita fokus ke masa depan tentunya, kemudian sistem lisensi wajib, maka di sini dengan royalti yang wajar lebih efektif dibanding dengan izin satu persatu. Maka kalau izin satu persatu kita ketahui dinamikanya sangat cepat, maka nantinya mungkin akan ada nanti LMK terkait dengan ini, manajemen kolektif terkait dengan penggunaan royalti kreator untuk perusahaan AI. Beban royalti tentu ditanggung oleh pengguna akhir AI untuk keseimbangan antara konsumen dan kreator. Teknologi pembayaran royalti, tentu di sini juga harus ada, apakah nanti pakai sistem blockchain atau sistem pelacakan digital. Tidak mungkin lagi kita bersifat manual dan transparan, serta kerangka hukum yang adaptif. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, negara yang bijak bukan negara yang menolak teknologi, melainkan negara yang mampu menjinakkan teknologi agar tunduk pada prinsip keadilan. Kecerdasan artifisial adalah alat, dan seperti alat manapun yang harus tunduk kepada nilai, bukan sebaliknya. Jadi di sini bagaimanapun kita tetap kreator, manusia sebagai pencipta, dan kita memandang AI merupakan alat bantu dan tidak bisa dan jangan sampai menggerus karya kreasi manusia. Mungkin demikian Bapak pimpinan sidang dan Komisi 13 yang kami hormati, kami kembalikan kepada